Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda sekalian berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkah dan ilmu bermanfaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, diharapkan Ananda sudah menyediakan buku catatannya dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Pada kali ini kita masuk pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas lanjutan materi dari minggu kemarin, yaitu luas dan letak wilayah Indonesia. Di sini, letak astronomis Indonesia berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Batas Indonesia sebelah utara terletak pada 6 derajat 8 menit lintang utara melalui Pulau W atau Aceh, sebelah selatan pada 11 derajat 15 menit lintang selatan melalui Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur, sebelah barat terletak pada 94 derajat 45 menit bujur timur dan sebelah timur pada 140 derajat 5 menit bujur timur. Hal ini menandakan Indonesia itu termasuk wilayah yang tropis. Nah, berdasarkan garis lintangnya, Indonesia terdapat beberapa kondisi, antara lain yang pertama, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di bagian bumi selatan. Yang kedua, wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang melalui garis khatulistiwa atau ekuator. Pulau-pulau besar yang dilaluinya antara lain Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga yaitu Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai temperatur rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Yang kedua, rata-rata curah hujan tinggi atau lebih kurang 2000 mm per tahun. Selanjutnya yaitu berdasarkan garis bujurnya, Indonesia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, Indonesia memiliki panjang garis bujur 95 derajat sampai 141 derajat, yaitu 46 derajat atau lebih dari 5000 km dari arah barat ke timur, yakni dari Pulau Berue atau Aceh sampai Sid, Papua. Yang kedua yaitu wilayah Indonesia sepenuhnya terletak di belahan bumi timur. Dan yang ketiga, lingkaran bumi 360 derajat diedari selama 24 jam. Jadi 1 jam sama dengan 15 derajat. Pembagian waktu di Indonesia diterapkan berdasarkan keputusan Kepres nomor 41 tahun 1987 pada tanggal 1 Januari 1988 yang dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB. WIB ini berpedoman pada garis bujur 150 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB ini dihitung lebih cepat dari GMT atau Greenwich Mean Time, yaitu waktu matahari baku pada garis bujur 0 derajat. Yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA. WITA ini berpedoman pada garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. WITA ini dihitung lebih cepat 8 jam dari GMT atau Greenwich Mean Time. Yang ketiga yaitu waktu Indonesia Timur. WIT ini berpedoman pada garis bujur 135 derajat bujur timur.
Daerahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. WIB ini dihitung 9 jam lebih cepat dari GMT. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kondisi iklim Indonesia. Kondisi geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan kondisi alam. Pertama, Indonesia memiliki iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin monsun atau muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Kedua, Indonesia terletak secara astronomis 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Ketiga, Indonesia merupakan negara beriklim laut. Adapun beberapa iklim di Indonesia, diantaranya yang pertama atau poin A, iklim musim atau iklim monsun. Posisi Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di daerah tropis menyebabkan Indonesia beriklim musim. Iklim musim ini terjadi karena pengaruh angin monsun yang bertiup dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Indonesia terdiri atas angin monsun dan angin monsun timur, angin monsun barat, dan angin monsun timur. Angin monsun timur juga disebut dengan angin monsun tenggara. Yang pertama, angin monsun barat. Angin ini bertiup dari benua Asia yang sedang mengalami musim dingin menuju ke benua Australia yang sedang mengalami musim panas antara bulan Oktober dan Maret. Sifat angin ini mempunyai sifat yang basah. Pada saat itu, matahari ada di belahan bumi selatan. Pada bulan tersebut, Indonesia mengalami musim hujan. Yang berikutnya yaitu angin monsun timur. Angin ini bertiup dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin menuju ke benua Asia yang sedang mengalami musim panas antara bulan April dan bulan September. Sifat angin ini memiliki sifat yang kering, dan pada saat itu matahari berada di belahan bumi utara. Akibatnya, pada bulan ini Indonesia mengalami musim kemarau. Yang kedua, iklim tropika atau iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropika atau daerah panas, yaitu daerah yang diliputi iklim non-kering selama 12 bulan memiliki temperatur rata-rata 18 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Iklim tropis ini terletak antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan dan memiliki hampir 40% dari permukaan bumi. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu berada dalam keadaan vertikal. Umumnya suhu udara lebih rendah dari 18 derajat. Bahkan di beberapa tempat, rata-rata suhunya lebih tinggi dari 30 derajat Celcius. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata setiap tahun di khatulistiwa kecil antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar dari 1 sampai 5 derajat Celcius. Yang ketiga, tekanan udaranya lebih rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang keempat, banyaknya curah hujan di daerah-daerah dunia. Yang ke poin C yaitu iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim laut. Ciri-cirinya antara lain suhu rata-rata tahunannya lebih rendah, amplitudo suhu harian rendah, banyaknya awan, dan sering terjadinya hujan serta disertai badai. Pengaruh dari iklim ini sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk menguntungkan hidupnya pada sektor agraris.
iklim seperti curah hujan, suhu, dan musim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Poin berikutnya yaitu geologi Indonesia. Letak geologi suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Secara geologi, Indonesia berada di posisi yang pertama. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Yang kedua, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Dan yang ketiga, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua daerah paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Nah, yang pertama yaitu pertemuan deretan pegunungan. Kepulauan Indonesia terletak di jalur pertemuan antara deretan pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania ini terbagi atas jalur busur dalam dan busur luar. Pada busur dalam, dari rangkaian Mediterania bersifat vulkanis. Pada jalur ini terdapat banyaknya gunung api yang aktif. Contohnya Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau. Sedangkan busur luar dari rangkaian Mediterania tidak bersifat vulkanis. Busur luar dari Sirkum Mediterania ini membentang di pantai barat Sumatera seperti Pulau Simelu, Nias, dan Mentawai. Sedangkan Sirkum Pasifik merupakan pegunungan lipatan muda yang terbentuk pada zaman Tersier. Sirkum ini mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, Sierra Madre, Rocky, Kepulauan Alor, Semenanjung Kamchatka, Kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir Talaut, Sulawesi, dan Halmahera. Yang poin B yaitu pertemuan lempeng. Bagian permukaan bumi atau bumi teratas merupakan lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi terdiri atas dua bagian. Yang pertama, lempeng benua yang tebalnya sekitar 40 km, dan yang kedua, lempeng samudra yang tebalnya sekitar 10 km. Sampai di sini sudah paham, Ananda? Nah, di sini pada wilayah Indonesia, Indonesia memiliki 3 zona pertemuan 3 lempeng sebagai berikut. Yang pertama, bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Eurasia dan perluasannya ke arah selatan yang tenggelam di bawah permukaan laut. Yang kedua, bagian barat dan selatan Indonesia dibatasi lempeng Indo-Australia yang mencakup India, dasar Samudra Hindia, Australia, dan perluasannya ke arah utara. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga, bagian timur Indonesia dibatasi lempeng Pasifik yang meluas dari arah barat daya. Lempeng Pasifik ini bertumbukan dengan lempeng Indo-Australia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, kita masuk ke poin C, yaitu pertemuan paparan dan zona transisi. Di sini, Indonesia terletak di antara dua paparan. Yang pertama, paparan Sunda, dan yang kedua, paparan Sahul. Yang pertama yaitu paparan merupakan dasar perairan yang saat ini merupakan wilayah laut yang dangkal. Nah, sedangkan paparan Sunda adalah dasar perairan laut yang meliputi Selat Malaka, Laut Jawa, bagian barat daya Thailand. Dan paparan Sunda ini berada di bagian barat Indonesia. Berikutnya yaitu paparan Sahul. Paparan ini merupakan deretan yang tergenang oleh laut setelah kala glasial terakhir. Paparan Sahul ini berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Yang berikutnya yaitu bentuk rupa Indonesia atau bentuk rupa bumi Indonesia. Bentuk rupa bumi Indonesia ini terdiri antara dua relief.
Yang pertama relief daratan, yang kedua relief lautan atau laut. Kita masuk yang pertama yaitu relief daratan. Relief daratan ini terdiri antara lain yang pertama daratan rendah atau plains. Daratan rendah ini merupakan daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan laut dan tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Daratan rendah ini pada umumnya merupakan hasil dari sedimentasi. Contohnya daratan rendah di pantai utara Jawa. Yang kedua, daratan tinggi, yaitu daratan dengan ketinggian di atas 600 meter. Pegunungan atau bukit dengan puncak yang rata-rata juga bisa dikatakan sebagai daratan plato. Yang ketiga, yaitu gunung atau mountain, merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah yang berdiri sendiri karena adanya pengangkatan kerak bumi. Permukaan bumi yang menjulang disebut gunung apabila tingginya di atas 600 meter. Gunung ini ditandai dengan adanya puncak atau bagian atas, lereng bagian tengah, dan kaki gunung di bagian bawah. Contohnya yaitu Gunung Gede, Gunung Muria, dan Gunung Merapi. Yang keempat yaitu pegunungan atau mountains, adalah rangkaian yang terdiri dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Pegunungan ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pegunungan tinggi dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan yang kedua yaitu pegunungan menengah dengan ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang berikutnya nomor 5 yaitu bukit atau hill. Bukit ini adalah jenis pegunungan yang tingginya kurang dari 600 meter. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang memanjang. Yang keenam yaitu lembah atau valley, adalah daerah yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daerah gunung dan bukit. Yang ketujuh yaitu ngarai atau kanyon, adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Contohnya ngarai di Indonesia yaitu Ngarai Siano yang terletak di Sumatera Barat. Yang kedelapan yaitu peneplain, merupakan daratan yang terbentuk meluapnya sungai atau yang terbentuk karena adanya luapan sungai. Endapan dari berbagai material yang terbawa dan luapan sungai yang akhirnya membentuk daratan. Yang kesembilan yaitu pantai atau beach, adalah garis pantai atau adalah garis batas yang bertemunya tepi daratan dan lautan yang selalu dipenuhi atau dipengaruhi gelombang pasang air laut. Bentuk garis pantai dapat terus berubah akibat pengaruh dari gelombang air laut, angin, dan arus laut. Pantai ini dapat dibedakan atas pantai landai seperti pantai Ancol dan pantai curam seperti pantai Pacitan. Yang ke-10 yaitu pesisir atau coast, adalah daratan dari batas pantai sampai daerah yang dipengaruhi laut selama ada angin laut. Nah, sampai di sini paham Ananda dengan penjelasan yang Ibu berikan? Kalau kurang paham silakan ditanya. Yang kedua yaitu relief dasar laut. Yang pertama kan kita udah membahas relief daratan. Yang kedua sekarang kita akan membahas relief dasar laut atau relief laut. Relief laut ini terbagi atas beberapa atau bentuk-bentuknya. Yang pertama dangkalan atau shelf, adalah dasar laut yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamannya di bawah 200 meter. Contohnya, paparan Sunda yang meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Tiongkok Selatan atau paparan Sahul yang meliputi Laut Arafuru. Yang kedua yaitu lubuk laut atau basin, adalah dasar laut yang berbentuk bulat seperti mangkok. Contohnya lubuk laut Sulawesi dengan kedalaman 6.220 meter, lubuk laut Sulu dengan kedalaman 5.000 meter, dan lubuk laut Aru dengan kedalaman 3.680 meter. Yang ketiga yaitu gunung laut, adalah gunung yang dimulai dari dasar laut
Puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Contohnya, Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang kelima yaitu ambang laut. Adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Contohnya, Laut Dangkal yang di Sulawesi yang dipisahkan oleh ambang laut yang ada di Kepulauan Talaut. Yang keenam yaitu punggung laut. Adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di atas permukaan laut sehingga merupakan daerah kepulauan. Contohnya, deretan kepulauan. Contohnya, punggung laut Sibolga dan Kepulauan Mentawai. Yang ketujuh yaitu alur-alur laut. Adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Nah, yang terakhir yaitu relief muka bumi atau C. Berdasarkan bentuk relief muka bumi, wilayah Indonesia dapat dikelompokkan atas bagian. Yang pertama, wilayah bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh Laut Dangkal yang disebut Dangkalan Sunda. Relief di daratan di wilayah bagian barat bervariasi. Terdapat beberapa bentuk seperti daratan, bukit, gunung, dan lembah. Yang kedua yaitu wilayah bagian tengah. Wilayah bagian tengah ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu NTT, NTB, dan Bali. Dan yang terakhir, wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Di antara pulau-pulau ini terdapat beberapa dangkalan atau paparan yang dikenal sebagai dangkalan Sahul, dan bentuknya pun bervariasi. Mungkin sekiranya itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu harapkan Ananda dapat mencatat poin-poin penting yang menurut Ananda itu penting. Dan untuk tugas minggu depan, silakan Ananda kerjakan LKS halaman 10 sampai 12. Bikinnya langsung di dalam LKS dan itu dikumpulkan waktu kita ujian tengah semester. Nah, catatannya setelah dikerjakan diharapkan segera dikirim di grup. Nah, nanti Ibu akan merekam dari kalian dan menyerahkannya kepada Bu Tanti. Nah, mungkin sekiranya itu dari Ibu. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.